Bapak izin bertanya, mungkin tadi belum sempat disinggung. Kebijakan apa yang mau diubah atau ditambah dan affirmative action apa yang akan dilakukan terkait dengan kesetaraan gender saat ini? Yang pertama, kemudian yang kedua adalah seperti apa komitmen Bapak sebagai calon presiden terkait hilirisasi industri seperti nikel, batubara dan lainnya dan target capaian hilirisasi tersebut. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja Pak, boleh ditanggapi? Yang pertama nggak ada hubungannya sama energi ya. Yes, tapi boleh Pak. Asal dia kalau audiens itu dengan otoritas dari saya jawab. Mungkin boleh dibagikan di waktu. Betul. Destri. Malah jadi besti hari ini ya. Ini dari tadi soalnya kita ngobrolnya tidak serius terus jadi sekarang serius. Apa yang dilakukan kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu afirmatif action. Sedikit pengalaman yang bisa saya bagi adalah ketika 10 tahun saya diamanai gubernur itu, praktek baik yang kemudian keluar itu adalah mengundang 3 kelompok yang seringkali tidak mendapatkan perhatian. Atau ya kalau iya di nomor 2 dan nomor 3. Satu adalah kelompok perempuan, yang ketiga dan yang kedua adalah anak-anak, dan yang ketiga adalah disabilitas. Terus kita tampilkan kenapa kemudian membuat kesetaraan apa yang mesti dilakukan? Tindakan afirmasi ini penting untuk kita lakukan agar kesetaraan itu bisa terjadi. Kalau kita di posisinya seperti ini, ibarat kembali Pak. Laki-laki dan perempuan itu kalau mau membalai perempuannya ada 1 kilometer di depan itu. Laki-laki 1 kilometer di depan. Baru ada kesetaraan. Kalau tidak bisa. Praktek ini pernah kami kerjakan pengalaman pada saat di DPR membuat undang-undang partai politik karena kebetulan ketua pansusnya saya. Dan itu sulit yang minta ampun mendorong agar 30% kepengurusan partai yang perempuan. Masuk pada undang-undang pemilu kita berdebat panjang akhirnya munculkan civil system. Maka kalau kemudian ada bicara bagaimana kesalahan itu bicara curang. Lumayan saya memahami sampai pada saat itu terus saya nggak paham, saya sekolah. Dan saya ambil 2 mata kuliah, 1 momen yang politik, 2 soal agama dan muslim. Dan pada saat itu kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Prakteknya apa? Prakteknya bisa saya mau ikut nilai kepala diri saya. Kalau perempuan dengan laki-laki sama, biasanya nilainya masih sama. Biar tidak sama. Saya punya perempuan. Perempuan itu meskipun jangan ada tersinggung ya. Tapi bisa konservasi dalam beberapa hal. Dan integritasnya biasanya lebih tinggi. Ya, Baca buku Demokrasi Digital ya, tulisan Indria tentang kepemimpinan perempuan di dalam institusi legislatif. Yes. Yang kedua, itu yang kita lakukan, jadi membuat tindakan afirmasi untuk kelompok yang seringkali terpinggirkan. Dan yang kedua soal hilirisasi industri. Hari ini kan kita cerita hilirisasi sudah berjalan bagus. Tapi yang keluar kan nikel ya, baru nikel yang rame gitu. Ada banyak sekali bisa kita hilirisasi seluruh material yang kita miliki, resource yang kita miliki banyak sekali. Maka dengan pengalaman ini, ini contohnya. Ini karena seringnya di bedah dulu Pak, jadi paparannya banyak. Gak apa sih ada teman-teman. Jadi di sumber daya nikel, ferronikel, menjadi baterai. Kita sudah sampai baterai dulu. Maka tugas saya adalah menuntaskan hilirisasinya sampai tujuan. Selesai belum? Maka berikutnya adalah industri pertanian, perkebunan, kelautan, digital yang dihilirisasi. Ya, ada cerita saya kira pertanyaan Mbak Desti tadi, makanya mau meneruskan hilirisasi nggak? Aku tahu loh.
Karena ada yang statement, makanya yang melakukan ini salah. Saya itu mau maju capres itu diskusi awalnya sama Jokowi. Saya diskusi berdua banyak sekali. Sampai pada satu titik butuh keberlangsungan. Dan itu nggak jadi. Ini bersulang tadi. Kami diskusi birokrasi bersih, kami diskusi hilirisasi, kami diskusi pertumbuhan ekonomi, kami diskusi bagaimana mendobrak dan sebagainya. Kami diskusi 2 tahun. Saya bocorkan di hari Desember. Jadi, Mbak Desi itu yang dilakukan. Tapi lagi-lagi, ketika kita akan melakukan itu, mari kita perhatikan analisis komprehensif. SDM yang disiapkan. Kira-kira kita mitigasinya mana dulu? Jangan-jangan kalau infrastruktur IT kita lebih bagus, BTS sudah ada di mana-mana, ya, terus kemudian remote area bisa mengakses, jangan-jangan hilirisasi industri digital yang pertama. Industri kreatifnya jangan-jangan ekonomi akan tumbuh dari ekonomi kreatif ini dan kemudian kita mengurangi yang sumber daya alam. Jangan-jangan sehingga kita bisa menghemat untuk anak cucu kita kelak sambil para peneliti menyiapkan hal-hal yang lebih baik untuk mengelola itu. Kedua. Oke, terima kasih pertanyaan.